Selamat malam. Baik, pada malam hari ini saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Langsung saja, yang pertama, pengertian sumber hukum internasional. Secara umum, sumber hukum internasional adalah asal-usul hukum atau aturan yang mengikat yang memungkinkan setiap negara bagian untuk mengatur wilayahnya. Kemudian, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan lain-lain sebagainya yang akan digunakan oleh setiap orang dan dijadikan sebagai pedoman hidup pada masa tertentu. Nah, kemudian sumber hukum internasional merupakan kumpulan atau peraturan dan prinsip-prinsip yang dijadikan sebagai rujukan oleh ahli atau para pakar hukum internasional saat akan memberlakukan sesuatu ketentuan hukum. Dari pengertian-pengertian tersebut, saya akan menyimpulkan bahwa sumber hukum internasional merupakan segala sesuatu yang akan menimbulkan peraturan baik dalam bentuk tulisan ataupun tulisan, yang mana peraturan tersebut memiliki kekuatan serta bersifat mengikat. Dan apabila peraturan-peraturan tersebut dilanggar, maka akan mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Pada dasarnya, sumber hukum dibedakan menjadi dua bagian. Yang pertama, sumber hukum formil, dan yang kedua, sumber hukum material. Sumber hukum formil merupakan sumber hukum yang dilihat dari bentuknya, sementara sumber hukum material ialah sumber hukum yang segala sesuatunya akan menentukan isi dari hukum tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber hukum internasional. Sumber hukum internasional dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, berdasarkan doktrin. Sumber hukum berdasarkan doktrin kemudian akan dibagi menjadi beberapa bagian lagi. Dan yang pertama, traktat. Traktat merupakan perjanjian tertulis yang dibuat oleh dua atau lebih negara yang berdaulat, namun tidak menutup kemungkinan bahwa dibuat oleh suatu negara dan suatu organisasi internasional. Traktat yang dibuat secara sah membuat para pihak saling terikat satu sama lain, yang mana para pihak tersebut harus melaksanakannya dengan itikat baik dan tidak boleh dilanggar oleh kedua pihak tersebut. Kemudian selanjutnya ada kebiasaan. Kebiasaan merupakan segala sesuatu bentuk dari hukum yang mana kebiasaan tersebut akan dapat diterima apabila kebiasaan tersebut sudah diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dan terus-menerus pada jangka waktu tertentu, dan kebiasaan tersebut meluas dipraktikkan oleh setiap negara-negara yang lainnya juga. Adapun contoh dari kebiasaan tersebut ialah seperti di Indonesia, penggunaan bendera merah putih. Kemudian ada keputusan pengadilan dan badan arbitrase. Keputusan pengadilan atau badan arbitrase dapat dilihat dari keputusan mahkamah yang mana terdiri dari 3 bagian. Yang pertama berisi komposisi mahkamah. Di dalamnya ada informasi mengenai pihak yang bersengketa serta wakilnya, analisa tentang fakta-fakta dan argumentasi hukum pihak-pihak yang bersengketa. Kemudian berisi penjelasan mengenai motivasi mahkamah yang merupakan bagian dari unsur penyelesaian yang lebih luas dari sebuah sengketa. Kemudian berisi dispositif yang merupakan keputusan mahkamah yang akan mengikat negara yang bersengketa. Kemudian ada karya-karya yuridis. Adapun fungsi dari karya yuridis tersebut merupakan suatu bukti hukum yang dapat dipercaya. Fungsi karya yuridis tersebut dipelopori oleh Mahkamah Agung Amerika Serikat, yakni apabila tidak ada traktat dan tidak ada pengawasan, tindakan eksekutif atau legislatif atau putusan pengadilan harus dilakukan upaya melihat kebiasaan dan adat istiadat bangsa-bangsa beradab dan sebagai bukti kepada karya yuris dan komentator yang bekerja. Kemudian sumber hukum internasional berdasarkan sifatnya. Sumber hukum internasional kemudian akan dibagi dua, itu yang pertama sumber hukum primer.
Sumber hukum primer merupakan sumber hukum yang paling utama dalam hukum internasional, yang mana sumber hukum ini bisa berdiri sendiri tanpa sumber hukum lainnya. Ada 3 sumber hukum yang terdapat dalam sumber hukum primer. Yang pertama, perjanjian internasional. Perjanjian internasional merupakan hasil kesepakatan yang dibuat oleh subjek hukum internasional, baik yang berbentuk bilateral, regional, maupun multilateral. Misalnya perdagangan, pendidikan, atau transportasi. Contoh dari perjanjian internasional ialah seperti yang pernah dilakukan di Indonesia, perjanjian Linggarjati, perjanjian Renville, dan perjanjian Remroye. Kemudian ada kebiasaan internasional. Kebiasaan internasional merupakan bukti dari praktik umum yang dapat diterima sebagai hukum. Dalam penentuannya ada berbagai hal yang diperhatikan, misalnya penerapan praktik di berbagai negara yang dilakukan secara berulang. Praktik tersebut bisa dalam bentuk adat istiadat atau tingkah laku. Kemudian selanjutnya ada prinsip hukum. Prinsip hukum merupakan prinsip hukum yang harus didasarkan pada sistem hukum modern. Prinsip hukum tersebut umumnya memiliki 3 fungsi, yakni sebagai pelengkap, penafsir, serta pembatas antara perjanjian internasional dan hukum kebiasaan. Kemudian sumber hukum subsidiar. Sumber hukum subsidiar yaitu keputusan pengadilan dan pendapat para sarjana hukum internasional yang telah diakui kepakarannya. Berikut saya akan menjelaskan tentang keputusan pengadilan. Keputusan pengadilan merupakan pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka yang dapat merupakan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Kemudian, pendapat para sarjana hukum internasional. Pendapat para ahli atau sarjana hukum internasional akan diakui oleh dunia apabila sudah diterima oleh masyarakat internasional. Dan sumber hukum pendapat sarjana tersebut akan diberlakukan pada saat pengambilan keputusan dalam sebuah kasus, namun tidak ditemukan dalam kebiasaan internasional, perjanjian, ataupun dalam pemutusan pengadilan. Demikian materi yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.